وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabi mubin. Wa usalli wa usallim ala hadhan nabiyil arabi al-mab'utsu bil Qur'an wal mab'utsu bir rahmati ilal alamin jami'an. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi wa ala sairi ummatihi ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kembali dalam kajian duha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, kita bermuajahah dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kita rasa syukur, ketakwaan, khususnya di hari-hari kita menjalani Al-Maidah Al-Ilahiyah, hidangan-hidangan ilahi di syahr Ramadan Al-Mubarak, pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pada kuliah duha yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ijtihad yang makna definisinya telah saya sampaikan merupakan sumber sekunder bagi seorang muslim di dalam membangun pandangan hidupnya. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan kembali bahwa bahasa Arab yang kita kenal sebagai bahasa wahyu itu pun juga ditulis oleh para ulama kita sebagai sumber bagi pandangan hidup kita. Bahasa di dalam pandangan para ahli bukan semata-mata medium untuk berkomunikasi secara verbal, tidak. Tetapi bahasa itu adalah suatu medium dan suatu metode yang menunjukkan bagaimana suatu masyarakat, bagaimana suatu bangsa itu berpikir. Bahasa itu selalu berinteraksi dengan apa yang menjadi realitas dari suatu bangsa, bahkan dapat pula membentuk suatu kebudayaan dan peradabannya. Dalam bahasa Arab kita temukan banyak sekali istilah-istilah yang secara teknis tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Hal yang sederhana adalah Al-Quran yang menjadi nama dari kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Itu kalau diterjemah menjadi tidak indah, sesuatu yang dibaca. Padahal dia adalah
nama bagi kitab Allah Subhanahu wa taala, meskipun merupakan Quran sendiri derivasi daripada kata qara'a. Artinya Quran adalah kata turunan dari kata dasar yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Saudara sekalian yang saya muliakan, karena bahasa itu merupakan metode berpikir, bukan semata medium komunikasi di antara komunitasnya, maka suatu bangsa itu pun juga di dalam sejarahnya akan menunjukkan suatu produktivitas peradaban sesuai dengan bagaimana tradisi berbahasa di tempat tersebut, yaitu bahasa pokok, al-lughah ar-ra'isiyah. Ya, maka Jepang misalnya sebagai negeri yang maju, seterbuka-bukanya negeri yang maju, dia tidak akan pernah menjadikan bahasa di luar bahasa resminya sebagai bahasa yang utama. Tidak. Inggris, ya, Amerika, Australia, dan saya kira sejumlah negara-negara besar yang dikenal sekarang mencapai kemajuan di dalam ilmu pengetahuan. Saya sangat percaya mereka tidak akan menjadikan bahasa asing sebagai bahasa utama di negaranya masing-masing. Nah, jika kita memperhatikan ada fakta bahwa suatu negara atau suatu bangsa memberlakukan suatu bahasa asing itu lebih utama dari bahasanya sendiri, maka dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa ada persoalan di dalam perjalanan peradaban bangsa tersebut. Nah, inilah barangkali saudara-saudara sekalian mengapa misalnya di dalam hubungan internasional masing-masing kepala negara sesungguhnya, terutama di konstitusi kita, itu memang diamanahkan untuk berkomunikasi dengan bahasa nasional. Mengapa? Karena ini bukan semata-mata identitas, tetapi ingin kita mengatakan kepada dunia bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang berwibawa, bahasa yang bermartabat, layak untuk dihormati oleh siapapun di dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara 192 sampai 195, ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran ini adalah sungguh maha benar, diturunkan dari Allah pencipta semesta, diturunkan pada qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, dan dengan tegas Allah menyatakan bilisanin arabi mubin, dengan lisan Arab yang sangat jelas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan bilisanin arabi mubin, beliau menyatakan hadzal Qur'anul ladzi anzalnahu bilisanikal arabi. Quran ini yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan bahasamu, bahasa Arab, al-fasih, yang fasih, al-kamil, yang sempurna, asyamil, yang holistik, menyeluruh. Nah, liyakuna bayyinan wadihan, agar dia menjadi jelas, terang, zahiran, dan berjaya nanti. Dia akan berjaya
qati'an lil uzri, yang memutus segala apologi. Jadi ada alasan-alasan tertentu, misalnya orang untuk tidak sanggup berbahasa Arab, tidak mungkin. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lizikr. Quran ini dimudahkan. Maka tidak ada alasan ada orang tidak bisa bahasa Arab. Contoh kecil, orang tua kita, meskipun dia barangkali bukan orang dengan pendidikan tertentu, Al-Fatihah insya Allah hafal. Jadi qati'an lil uzri. Quran ini memutus segala apologi. Mengapa orang tidak sanggup misalnya berbicara dengan bahasa Arab? Muqiman lil hujjah. Dia sanggup menegakkan argumentasi Allah Subhanahu wa taala, dalilan ilal mahajjah. Dia menjadi petunjuk sampai orang itu sungguh benar mendapatkan atau meraih kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Jadi tidak heran kemudian Ibnu Abi Hatim rahimahullah, beliau meriwayatkan suatu hadis ketika para sahabat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang di antara mereka menyatakan, ya Rasulullah, bi abi ummi. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, maaf sahak, betapa fasihnya engkau. Ma ra'aitul ladzi wa'arab minka. Tidak ada orang yang lebih menguasai Arab daripadamu. Ini dalam pandanganku, kata sahabat tersebut. Lalu Nabi menjawab, haqqun li. Ini adalah hak yang diberikan oleh Allah kepadaku. Wa innama unzilal Qur'an bilisani. Dan hanyalah Al-Quran itu diturunkan dengan bahasaku. Wallahu yaqulu bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab gitu ya. Tentu Allah Maha mengetahui, dan itu keyakinan kita, bagaimana perjalanan suatu peradaban baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Anda bisa perhatikan ada banyak peradaban yang pernah eksis di dunia ini, bahkan agama-agama. Ketika bahasa agama itu sudah lapuk, sudah ditelan oleh sejarah, maka bisa dipastikan bahwa ajaran agama tersebut itu juga akan berakhir di dalam pentas sejarah. Kebudayaan juga demikian. Jika tidak ada generasi yang mengusung bahasa itu, maka kebudayaan itu pun juga akan runtuh. Nah, saudara sekalian, uniknya adalah para ilmuwan yang mengamati tentang dinamika perjalanan peradaban di dunia, itu memberikan suatu kesimpulan bahwa peradaban-peradaban besar di dunia, apakah itu kemudian peradaban Barat, apakah itu kemudian peradaban Cina, apakah itu kemudian peradaban India, termasuk peradaban Islam. Semua peradaban-peradaban besar yang eksis saat ini memang ditopang oleh agama, din. Nah, sebab itu kalau suatu peradaban sudah tidak lagi meletakkan agama ini secara proporsional dan tepat di dalam sejarahnya, maka peradaban itu adalah akan hancur. Jadi, kata mereka, sebetulnya kapital spiritual, modal spiritual, itu adalah basis, asas utama bagi semua peradaban. Nah, dalam hal ini kita juga meyakini bahwa peradaban Islam, asasnya adalah Islam. Dan berbicara tentang bahasa, maka bahasa Islam itu adalah bahasa Arab. Allah sendiri yang menyatakan demikian. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat unik. Dia bahasa peradaban yang sangat lama. Itu yang dikatakan oleh para ahli tadi.
betapa banyak bahasa-bahasa dan ajaran-ajaran terdahulu itu kemudian sudah mulai sudah hilang, bukan sudah mulai tapi sudah hilang. Maka mengapa suatu ajaran agama itu bisa mengalami distorsi, perubahan, penambahan, pengurangan? Satu di antaranya karena para generasi agama itu tidak ada lagi yang menguasai bahasa kitab sucinya. Nah, ini. Yang poin kedua, bahasa Arab ini sangat indah. Ya. Jadi meskipun orang tidak paham, ya, orang tidak paham teksnya, secara tekstual dia tidak paham, tetapi orang bisa menangis dengan mendengarkan bahasa Arab. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini agar hidupmu menderita. Perhatikan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika Hafsah membacakan ayat ini, beliau orang yang sedemikian rupa itu bergetar. Mengapa? Karena ada energi di dalam ayat yang dia bacakan. Indah sekali ayat itu ketika dibaca. Orang sekelas itu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bahkan kita lihat juga di dalam kisah Al-Walid ibn al-Mughirah, seorang tokoh bangsa Arab yang begitu sangat kuat, ya, orang yang sangat disegani dan dihormati waktu itu, ya. Itu mengakui, dia mengatakan tidak ada orang yang mengenal, ya, bahasa dan syair-syair yang diproduk oleh manusia, termasuk juga syair-syair bangsa jin lebih dari aku, kata Al-Walid ibn Mughirah, dan aku menyaksikan Quran ini lebih dahsyat daripada sekedar syair. Sama sekali bukan, dia sangat indah. Itu yang dikatakan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Maka dia mengakui kebenaran Al-Quran, indah sekali memang. Ya, hanya karena provokasi Abu Jahal yang datang kepada dia, lalu dia mengingkari sebetulnya pengakuan ilmiah terhadap keindahan Al-Quran. Bahasa Arab juga bahasa yang sangat luas dan luwes, ya. Satu kata dasar bahasa Arab itu bagi teman-teman yang sudah belajar misalnya tasrif, ya, itu luar biasa. Satu kata itu bisa melahirkan sekian belas, ya, berapa itu patahannya itu, derivatnya itu, turunannya itu menjadi sangat dahsyat. Indah sekali kalau mengkaji dari sisi itu. Di samping itu bahasa Arab ini bahasa yang jujur. Tulisannya dibaca, ya, bacaannya itu persis sesuai dengan tulisan. Tidak seperti banyak bahasa di dunia yang tulisannya itu kemudian tidak bisa persis, ya, mewakili bacaan, atau bacaannya tidak mewakili tulisan. Nah, itu yang kita lihat. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, oleh karena itulah kemudian para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk meletakkan bahasa Arab ini bukan semata-mata sebagai bahasa biasa. Lihatlah misalnya motivasi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ihrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Semangatlah kalian untuk menuntut atau mempelajari bahasa Arab ini, karena bahasa Arab ini adalah sebagian dari agama kalian. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wafat pada tahun 204. Beliau menyatakan, fa'ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhdu. Seharusnya bagi setiap orang Islam, seorang muslim, itu hendaklah ia mempelajari lisan Arab semaksimal yang dia sanggup lakukan. Ini kata para ulama kita. Nah, sampai kita dapatkan suatu riwayat misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memberikan sanksi kepada Abu Musa, kalau tidak salah waktu itu, menulis
min Abu Musa al-Asy'ari. Ya mestinya min abi. Min abi karena dia majrur misalnya. Lalu beliau memberikan satu teguran yang sangat tegas. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, demikian pula Umar bin Khattab juga menyatakan, ya, dalam satu riwayat kita dapatkan dari beliau, ta'allamul arabiyyah, pelajarilah, ilmuilah bahasa Arab itu, fa innaha tusabbitul qulub. Karena bahasa Arab itu menguatkan, meneguhkan qalbu, meneguhkan jiwa kita. Wa tazidu fil muru'ah, dan bahasa Arab ini akan apa? Dia akan menambah keperwiraan kita. Iya. Dia akan menambah kekuatan dan karakter kepribadian kita. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya, kita juga bisa mengambil suatu pesan, ya, ketika Allah menyatakan nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Quran yang berbahasa Arab itu diinstalasi dan diturunkan di qalbu. Ini artinya bahasa Arab bagi seorang muslim itu bukan hanya verbal, bukan hanya lisan, bukan hanya yang ada dipikirkan di otak dia, tidak, tetapi dia punya hubungan emosionalitas di sini. Ala qalbik. Nah, karena itulah saudara sekalian, kemudian banyak para ilmuwan kita kemudian mengatakan karakter yang paling pokok dalam bahasa Arab ini dua yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Kalaupun dulu mungkin ada bahasa tertentu memiliki ini, tapi dia tidak memiliki sisi yang lain. Yang pertama itu adalah al-qadasah. Ada sakralitas di dalam bahasa Arab. Mengapa? Karena bahasa ini bahasa spiritual. Tidak sah sholat seseorang misalnya ketika melaksanakan sholat, ya, lalu surat Al-Fatihah tidak dibaca dengan bahasa Arab. Jadi memang bahasa spiritual, bahasa keseharian kita insya Allah, ya, dan lain-lain itu. Jadi alhamdulillah, tawakal 'alallah gitu. Dan banyak lagi yang lain kita ekspresikan secara spiritual. Emosi kita terlibat di situ. Karena memang bahasa Arab ini bahasa yang memiliki, mohon maaf saya katakan, kesucian, al-qadasah, sakralitas. Yang kedua, sebagaimana Al-Quran, karena bahasa Arab adalah medium daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki aspek keabadian. Ini yang tidak dimiliki dan tidak ada garansi bagi bahasa yang lain. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang akan menjamin Al-Quran ini. Maka selama Al-Quran itu dijamin, selama itu pula bahasa Arab yang menjadi mediumnya itu pun juga akan dijamin oleh Allah. Maka keabadian Al-Quran itu memang berjalan paralel dengan bahasa Arab, atau bahasa Arab keabadiannya itu ditopang oleh keabadian Al-Quran. Nah, disinilah saudara sekalian yang saya muliakan, bahasa Arab ini tidak seperti bahasa lain. Dia kadang diperlakukan secara tidak fair oleh kekuatan-kekuatan tertentu di negeri Arab sekarang. Saya belajar di Madinah pada tahun 90-an, ya. Pada masa itu saja sudah mulai, ya, kita lihat tulisan-tulisan di toko itu sudah hurufnya hijaiyah tapi bahasanya adalah bahasa asing. Maka ada upaya untuk melakukan sekularisasi bahasa Arab dan ada upaya untuk melakukan westernisasi bahasa Arab. Supermarket misalnya itu, ya, disebut saja al-markas at-tijari, itu bahasa Arab. Tetapi kadang sebagian pedagang itu menulis itu di tokonya itu supermarket, ya. Sin, ya, waw, ba, ra, mim, alif, ra, kaf, ta, market.
Ini adalah contoh-contoh ya yang paling sederhana. Banyak orang-orang Arab sekarang menamai anaknya dengan nama-nama yang kosakatanya bukan Arab. Karena ya saya kira ini adalah perjalanan lama sebetulnya bagaimana bahasa Arab itu mengalami suatu perlawanan yang sangat keras dari masa ke masa, terutama yang dilakukan oleh para orientalis yang bersinergi dengan imperialis waktu itu. Silahkan nanti dilanjutkan dengan membaca apa yang terjadi di dalam perjalanan sejarah sekularisme misalnya. Nah, ya jadi ada upaya untuk menghadapi bahasa Arab sedemikian rupa, tidak dengan seperti bahasa-bahasa yang lain. Coba misalnya orang-orang yang ya taruhlah dalam kasus-kasus ya terorisme misalnya. Saya selalu katakan sama kawan-kawan, Densus termasuk, misalnya saya ini kan alumni Timur Tengah, alumni Madinah. Saya bisa bahasa Arab alhamdulillah. Tinggal di kota Nabi, pernah juga ngaji dengan para ulama. Tapi tidak pernah mendapatkan ajaran Islam seperti yang mereka tuduhkan. Tapi hampir setiap, misalnya penemuan kasus peledakan atau apa, mengapa kok selalu ada disisipkan mushaf lah, atau kitab berbahasa Arab kah? Kok tidak apa ya, buku apa gitu kan? Tidak. Ini ada sesuatu. Ya kan? Ada upaya untuk melakukan delegitimasi. Ya, jadi begitu kuatnya hubungan bahasa Arab dengan struktur diri seorang muslim, maka ada upaya untuk melakukan bahasa teroris lah. Maka mengatakan ciri terorisme itu menghafal Quran. Nah, itu contoh-contoh kecil yang kita tidak usah terlalu jauh ke situ. Ya, bahkan ada juga barangkali kekuatan-kekuatan tertentu yang melarang daripada penggunaan bahasa Arab. Dan saya sedih juga sekarang ini ketika berinteraksi dengan sebagian orang Arab, mereka lebih suka menggunakan bahasa bukan Arab. Ini menurut saya ada suatu persoalan mental di dalam diri mereka. Jadi saudara sekalian, bahasa Arab ini mengapa kita pelajari bukan hanya medium bahasa, tetapi ta'abbudan wa taqarruban ilallah. Ada aspek ibadah di situ, ada aspek taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Dengannya kita bisa mempelajari Al-Qur'an, memahami Quran, memahami sunnah. Kemarin saya sampaikan di dalam konteks ijtihad, salah satu kompetensi metodologis yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan ijtihad, dia harus paham bahasa Arab. Dia kalau tidak paham bahasa Arab, dia akan sulit menguraikan makna yang terkandung di dalam ajaran itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sebagai penutup ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah menulis satu artikel ini, mungkin ada juga di website saya. Saya beri judul menegaskan kembali eksistensi bahasa Arab sebagai bahasa wahyu dan bahasa peradaban. Nah, di sini saya menukil misalnya seorang profesor linguistik dari University of London ya, Hilary Weiss, dia mengatakan ya bahwa bahasa Arab ini memikat intelektualitas para sarjana untuk mengkajinya secara serius, termasuk dari kalangan non-muslim. Dia mengatakan, mengapa demikian? Karena bahasa Arab di dunia Islam itu, bagi umat Islam, hampir nyaris secara menyeluruh itu menjadi bahasa kedua. Selain tentu bahasa ibu itu wajar sajalah. Ya, bagi orang Jawa ya bahasa ibunya ya bahasa Jawa, kita orang Indonesia bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Tetapi hampir bisa dikatakan keseriusan orang apalagi menggunakan dalam ritual itu kemudian menggunakan bahasa Arab. Sehingga beliau menyatakan, Hilary Weiss mengatakan bahasa Arab itu menjadi bahasa kedua. Karena itu bahasa ini sangat menarik perhatian para ilmuwan dan para peneliti ya. Bahkan di Harvard University misalnya didirikan suatu Center Contemporary Arab Studies ya. Jadi ada suatu pusat ya riset tentang Arab kontemporer ya. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan ya. Jadi tingginya muatan nilai serta ekspresi puitis yang khas ya dan unik mempunyai kekuatan metafisis. Nah,
yang unik pada pendengaran sekaligus memberikan pengaruh yang luar biasa secara lahir dan batin. Karenanya, ketika bahasa mediumnya dipindah dari bahasa Arab ke bahasa lain, bubar maknanya. Contoh, saya mengawali ceramah saya akan katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Itu akan berbeda perasaan audiens kita ketika mengatakan, saudara sekalian, keselamatan atas kalian semuanya. Beda sekali. Tidak ada sentuhan emosi di situ. Atau barangkali seperti salam para pejabat yang sekarang juga kita kritik ya. Pak Harto saja, Pak Karno salamnya cuma satu, wassalamualaikum. Sekarang ini ya biasalah kan. Dalam saya kayak gini banyak lagi salam. Itu mengandung konsep-konsep yang berbeda. Oleh karena itu jangan sepelekan persoalan itu. Jadi ada kekuatan. Anda bisa bayangkan ketika orang azan gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia latah terjemahkan seperti yang pernah terjadi di Turki waktu lalu. Ya, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Nggak enak. Jadi bukan hanya menyalahi tuntunan, memang dengarnya juga nggak enak. Tidak ada suatu sentuhan di dalam emosi dan spiritualitas kita. Ya karena memang bukan itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian bahasa Arab ini, terutama Al-Quran, nggak bisa diterjemahkan secara harfiah. Quran itu artinya kitab bacaan, kitab yang dibaca. Ya. Tetapi coba kita tulis itu, mushaf kita tertulis gitu ya. Buku yang dibaca nggak enak sekali, maka disebut Quran. Ikhlas itu bahasa Indonesia, bahasa Arab yang kemudian populer kita dengan di Indonesia, dan banyak lagi kosakata yang lain. Ya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya, Quran itu tidak bisa diterjemah secara harfiah. Yang bisa dilakukan adalah terjemah makna daripada Al-Quran itu. Jadi saudara sekalian, Nurcholish Madjid, ya, beliau seorang tokoh intelektual yang saya kira sangat disegani. Beliau juga menulis di salah satu buku beliau ya, yang mengatakan bahwa apresiasi Al-Quran ya, tidak cukup secara kognitif dan rasional semata, namun perlu dengan apresiasi spiritual yang memancar dari keunggulan ekspresi linguistik yang menggunakan medium bahasa Arab. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran yang sangat indah sekali lantunannya, kita larut di dalam suasana emosi, bahkan kita akan mengucapkan Allahu Akbar. Anda bisa saksikan saya kira di YouTube bagaimana para qari yang sangat luar biasa, mereka dianugerahkan oleh Allah keindahan membaca itu bisa menyentuh kita. Sholat di Masjidil Haram banyak orang menangis padahal mereka tidak pernah paham secara secara teks itu mereka belum tentu paham, tapi air mata ini luar biasa ya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan ya, relasi yang sedemikian kuat antara bahasa Arab dengan sebagai bahasa kemanusiaan di sisi lain, tapi juga dia merupakan bahasa wahyu. Ini juga dinyatakan oleh Karl Brockmelman ya. Beliau guru besar sastra dan bahasa Arab di Leiden sebagai faktor utama mengapa bahasa Arab mengalami ekspansi atau penyebaran yang sangat cepat bila kemudian dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahkan ekspansinya itu sangat spektakuler, kata ilmuwan dari Leiden ini. Mengapa? Karena dia juga merupakan bahasa ritual keseharian kita. Ya. Serendah apapun kualifikasi pendidikan seorang muslim, dia bisa berbahasa asing. Apa? Bahasa Arab. Maka luar biasa. Ingat loh, kita di 200 tahun sebelum kita datang di sini kan kita punya kakak sulung agama-agama terdahulu misalnya di Indonesia, sebelum juga agama-agama agama-agama lokal ya. Tetapi sangat berbeda jika misalnya dibandingkan dengan tradisi umat Islam melafalkan ucapan-ucapan Arab. Maka saudara sekalian yang saya muliakan ini, George Kneller juga ya, di dalam salah satu bukunya dia menulis bala tentara Islam tidak berbekalkan apa-apa ya secara kultural selain
kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi karena ada inner dynamic, ada dinamika yang menyatu secara internal dengan bahasa Arab, maka ajaran Islam itu telah menjadi landasan pandangan hidup yang dinamis yang nanti memberi manfaat untuk seluruh umat manusia. Jadi ada kekuatan internal yang yang inherent dengan bahasa Arab itu sendiri, dan yang sangat dinamis, dan itu mewarnai pandangan hidup seorang muslim. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ya. Jadi saya ambilkan contoh lagi di sini. Philip Kehiti, saya kira di dalam buku beliau History of the Arab gitu ya, dia menyatakan bahwa umat Islam Spanyol telah memperkasai gerakan intelektual yang membuat Spanyol Islam dari abad 9 sampai abad 11 menjadi salah satu pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Kemajuan dalam bidang seni, sastra, ilmu agama, sains, filsafat, tata kota, dan lain-lain telah mempesona orang-orang Kristen yang akhirnya mereka terdorong untuk meniru gaya hidup orang Islam. Karena jumlah mereka cukup banyak dan membentuk kelas sosial tersendiri, maka akhirnya orang-orang peniru itu diberikan sebagai muzarab, musta'rib. Jadi bukan orang-orang Arab asli, tetapi karena bahasa ini begitu populer dan banyak lagi penemuan di bidang sains waktu itu dan bidang yang lain, itu mereka bangga. Jadi banyak pada masa itu orang-orang di Spanyol itu kalau berpakaian itu ya berpakaian seperti orang Arab, pakai jubah. Mengapa? Itu kemajuan. Bangga mereka, ya mungkin seperti bangganya anak-anak kita lah sekarang pakai pakaian-pakaian yang simbol peradaban yang sebetulnya begitu ya. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam sejarah peradaban, ya tidak kurang dari tahun 650 sampai 1250. Ini masa kegelapan Eropa, tapi pada saat itulah masa kejayaan Islam, the golden age of Islam. Jadi masa keemasan Islam. Apa yang dicatat ketika Baghdad dan Andalusia waktu itu menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Jadi bangsa Eropa yang penduduk asli Andalusia menggunakan bahasa Arab dan adat istiadat Arab. Ya. Raja-raja Spanyol non-Muslim seperti Peter I, Raja Arogan, hanya mengenal huruf Arab. Alfonso keempat mencetak mata uang dengan memakai huruf Arab. Di Sisilia, Raja Normandia Roger I menjadikan istana sebagai tempat pertemuan para filosof, dokter-dokter, dan ahli Islam lainnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang ditimba dari kebudayaan yang berbahasa Arab. Pakaian kebesaran yang digunakan adalah pakaian Arab. Gerejanya dihiasi dengan ukiran dan kaligrafi Arab. Peradaban Islam dan Arab pada masa itu bukan hanya berpengaruh bagi bangsa Eropa yang berada di bawah atau di bekas kekuasaan Islam, tetapi juga bagi bangsa Eropa yang lain seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan lain-lain. Pemuka-pemuka Kristen seperti Gerbert, ya, yang kemudian menjadi paus dengan nama Sylvester II, ya, 999 sampai 1003, ya, beliau belajar di Andalusia. Beliau paus ini belajar di Andalusia, di Sisilia. Nah, yang Adelbert kemudian juga ilmuwan lain, dia menjadi penterjemah handal buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, panjang sekali sejarah ini kalau saya uraikan, tetapi inilah yang pada masa kejayaan peradaban Islam di Cordoba dulu misalnya, kita menemukan banyak sekali ilmuwan kita. Ya, Abbas Ibnu Firnas, ini beliau pakar mekanik pesawat, planetarium, kemudian kristal buatan, dikenal sebagai orang pertama yang terbang. Ia juga dikenal sebagai manusia pertama yang mencoba penerbangan pada tahun 875. 10 abad, 1000 tahun sebelum bangsa bangsa Barat modern mengenal namanya pesawat. Abul Qasim Az-Zahrawi, beliau wafat 1013 ya, Masehi. Dikenal sebagai Abul Qasis dalam peradaban dikenal sebagai Abul Qasis dalam peradaban. Selain menciptakan peralatan bedah sendiri, ia menulis sebuah buku At-Tasrif, ensiklopedia kedokteran terbesar dan diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi rujukan para dokter di dunia barat. Al-Jazari, beliau wafat 1206 Miladiah,
ya, Masihiyah, seorang ilmuwan legendaris yang menemukan peralatan teknologi yang sangat monumental di zamannya waktu itu. Selain dikenal oleh dunia teknik ya, modern sebagai perintis robot, Al-Jazari tercatat sebagai sarjana pertama yang menciptakan komputer analog ya. Selain nama ini juga kita kenal ada Ibnu Sahal, beliau wafat tahun 1000 Masihiyah, menemukan hukum pembiasan cahaya pada tahun 984. Dia seorang ilmuwan muslim ya, menguasai 3 ilmu penting, optik, matematika, dan fisika. Ibnu Haitham wafat 1039, kenal dengan di dunia modern dengan bapak ilmu optik modern, ternyata banyak sekali dipengaruhi oleh ilmuwan muslim sebelumnya. Ibnu Sahal ya, pada tahun 845 sebelumnya Ibnu Sahal ya. Pada tahun 845 Al-Muqaddasi dikenal dengan Hierosolymit ya, menulis buku Ahsan Taqasim fi Ma'rifatil Aqalim, dikenal sebagai bapak geografi dunia. Dan banyak sekali lah saudara sekalian, ilmuwan ini tidak perlu saya sampaikan satu persatu bagaimana bahasa Arab memberikan satu dinamika yang sangat luar biasa di dalam perkembangan peradaban. Oleh karena itulah ya saudara sekalian, dapat kita sampaikan bahwa umat Islam dengan bahasa Arab yang syarat dengan muatan-muatan spiritual, tapi juga ada inner dynamic-nya, ada dinamika internal yang luar biasa, ini menjadi bukti daripada sejarah yang sangat luhur dalam perjalanan peradaban di dunia. Karena itulah kemudian bahasa Arab ini dapat kita kategorikan sebagai salah satu sumber yang mempengaruhi struktur daripada pandangan hidup umat Islam. Sekiranya demikian saudara sekalian, nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.